Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini saya dapat pesanan nasi kebuli, totalnya ada 35 porsi. Untuk 35 porsi itu saya pakai beras sekitar 3 kg. Ini beras akan saya kukus dulu. Jadi kita akan buat setengah matang kayak di aron gitu. Kemudian ini saya sangrai dulu untuk bumbu rempahnya. Kalian boleh lihat di situ. Fungsinya supaya aromanya tuh bisa lebih keluar gitu ya. Kita sangrai, ditunggu sampai dingin dulu, baru di grinder pakai blender yang kecil itu. Bumbu halus pertama ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan juga jahe. Ini saya pakai minyak samin yang nabati, yang dari Blue Band. Sebetulnya kalau mau lebih enak tuh yang dari protein hewani ya, tapi ternyata Blue Band ngeluarin ini, yaudah kita buat ini, kasih ini aja yang gampang dapat. Bumbu halus pertama tadi ada apa deh, ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah, sama itu jahe. Ini ada tomat 100 gram, saya blender terpisah, langsung tinggal campurin. Dan ini udah dingin. Untuk bunga lawangnya ini saya pisahin sendiri, saya masukin gitu aja. Sob, bunga lawang itu kan gampang nyarinya ya karena besar-besar, jadi nggak ikut saya blender. Tambahkan juga ada kayu manis. Kayu manisnya tuh 3 ruas, 3 jempol gitu. Sementara waktu kita juga cek untuk berasnya yang udah dikukus tadi, ini udah ngembang. Kembali lagi ke ini, ke bumbunya tadi. Untuk terakhir kita masukkan bumbu halus untuk bumbu rempahnya tadi. Ini kita masak sampai mateng. Kemudian saya juga tambahkan ada daun kari ya. Ini saya pakai per kilo tuh saya pakai satu, jadi satu yang besar. Jadi untuk 3 kilo saya pakai 3 batang. Kita masak sampai mateng. Tonya mateng tuh minyaknya udah keluar, itu kalian boleh lihat ya. Kemudian ini saya tambahkan juga ada skengkel sapi atau tulang atau iga sapi. Boleh pakai iga kambing, boleh pakai sapi. Nah seperti ini, karena paketannya ekonomis ya, jadi saya nggak pakai daging. Kalau mau yang paketan itu, paketan premium ya, kita masukin daging sapi atau daging kambing. Itu kembali ke pesanan dari itu ya, dari pelanggan. Kemudian ini saya tambahkan ada susu UHT, saya kasih 1 liter tadi ya, sama airnya 2 liter. Jadi saya pakai perbandingan 1:1, karena berasnya tadi kita pakai 3 kilo, berarti untuk cairannya itu 3 liter. 3 liter itu saya kasih 1 liter susu sapi, 2 liternya air. Kalau misalnya kalian mau buat sendiri ya, itu kasih susu semua juga nggak masalah gitu ya. Kemudian ini saya tambahkan garam juga takarannya 1:1. Kalau 3 kg beras ya, saya kasih 3 sendok makan garam, sama saya tambahkan kaldu bubuk tadi. Ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, baru nanti kita matikan apinya, baru masukkan beras yang udah kita kukus di awal tadi ya, seperti ini. Ini baunya udah kemana-mana ya. Kalau buat kebuli itu sampai mungkin tetangga nyium ya karena kan aroma rempahnya itu strong. Ini posisi api udah mati. Kemudian dimasukkan berasnya, diaduk-aduk sebentar, lalu kita akan tunggu sampai bumbunya itu ngeresep ke beras semua, paling sekitar 15 menitan gitu.
Nah ini udah 15 menit, dia udah ngeresep semuanya, tinggal kita aduk. Setelah diaduk tinggal kita kukus lagi. Kalau misalnya dapat pesanan pagi, ini saya kerjainnya malam, baru paginya itu saya akan kukus ya, atau boleh dikukus dulu setengah mateng, paginya dilanjutin lagi juga bisa. Totalnya ngukus tuh saya sekitar 1 jam, sambil beberapa kali diaduk ya, sesekali diaduk supaya matangnya itu bisa merata. Jadi per 10 atau 15 menit itu diaduk supaya matangnya merata. Maksimal sekitar 1 jam, minimal 1 jam. Kalau misalnya mau lebih itu juga bisa lebih tanek. Dan ini biasanya bisa tahan seharian. Kalau misalnya pagi kirim gitu ya, jam 6 gitu, bisa sampai sore katanya nggak bau, enak, masih tetap enak. Nanti paketannya saya cuma buat telur semur, sambal goreng ati kentang, sama saya buat acar, itu aja sih. Saya jual di harga 17.500. Next kita akan buat semur telurnya. Ini saya tambahkan margarin 3 sendok makan. Kebetulan telur lagi naik ya, lagi naik daun. Di sini sekitar 28-29 per kilonya. Padahal kemarin sebelum naik itu sekitar 23 24. Biasa akhir tahun tuh pasti banyak yang naik ya. Kita tumis dulu 1 buah bawang bombay. Kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih yang diiris-iris. Kita akan tumis sampai bawang-bawangannya ini berbau harum. Kalau udah berbau harum, tinggal kita masukkan air. Totalnya ada sekitar 2 liter saya masukkan. Untuk telurnya itu totalnya kan pesannya 35 ya. Oh ini saya tambahkan lada bubuk sama kayu manis juga. Telurnya itu kan pesannya 35, jadi kita masukinnya sekitar 37 atau 38 gitu. In case kalau misalnya ada yang apa rusak atau apa gitu ya. Nah tinggal dimasukin aja seperti ini. Kemudian saya tambahkan pala setengah biji, dan juga kecap manis. Kecap manisnya sekitar 10 sendok makan atau lebih ya, tergantung kecap yang kalian pakai, karena kan masing-masing kecap itu punya kekentalan dan rasa manis yang beda, jadi kalian harus cek. Bisa aja kalau di tempat saya 10 sendok makan, kalian pakai kecap lain bisa kurang dari 10 atau lebih dari 10 gitu. Yang penting kalian koreksi rasanya. Nah ini udah mateng, boleh dilihat ya. Ini saya pakai berasnya beras biasa ya, bukan beras basmati. Jadi nasi kebuli dengan selera Nusantara. Nah kalau udah mateng, tadi minyak saminnya yang kita pakai di awal untuk goreng itu kita masukin aja di sini. Tadi kan saya pakai sekitar 50 gram minyak samin sama kasih minyak goreng ya, untuk goreng, untuk masak bumbunya. Nah ditutup sebentar tuh dia bakal meleleh karena kan panas ya. Baru kita aduk-aduk rata seperti ini. Setelah itu baru dipindah di termos nasi. Dah, insya Allah ini enak ya, boleh dicoba, bisa jadi untuk ide usaha buat kalian yang pengen cari-cari jualan apa gitu, mungkin bisa jadi alternatif jualan kalian. Kembali lagi ke telurnya, ini udah mendidih, warnanya udah cakep banget seperti ini. Ini kalau udah mendidih kayak gini kita matikan, ditunggu semalaman, baru paginya tuh sebelum disajikan tuh direbus dulu sebentar 10 sampai 15 menit. Jangan lupa di seasoning. Untuk packagingnya nanti tuh saya pakai saus cup yang ukuran 90 ml itu. Jadi telur kalian juga tambahin sama kuahnya, karena kuahnya kan juga enak kalau disiram di nasi kebulinya gitu.
Jadi saya pakai packagingnya, pakai telurnya saya masukin di sauce cup gitu. Next kita buat sambal goreng kentang atinya. Ini ada bumbu halusnya, saya blender dengan air, cabai merah, bawang putih sama kemiri. Tambahkan jahe dan daun jeruk. Kita tumis sampai kadar airnya menyusut, baru masukkan minyak, atau boleh kalian blender langsung dengan minyak juga apa-apa. Nah, ini minyaknya saya tambahkan sekitar 100 ml. Ingat, kalau buat masakan seperti ini, apalagi buat kalian pemula, itu perlu diperhatikan bumbu harus benar-benar mateng. Sebab kalau nggak mateng, dipastikan masakan kalian aromanya bakal gagal ya. Itu saya tambahkan gula merah atau gula Jawa. Diaduk-aduk. Tambahkan seasoning, garam, kaldu bubuk atau penyedap secukupnya aja. Untuk atinya ini saya pakai ati sapi sebanyak 500 gram. Rebus dulu sampai benar-benar matang ya. Rebusnya agak lama kalau ati sapi, pakai api sedang aja biar dalam-dalamnya itu juga matang sampai dalam. Lalu dipotong-potong dadu seperti itu. Kemudian sama kentang ini totalnya saya pakai 2 kg kentang. Dipotong-potong dadu juga, lalu digoreng sampai garing. Jadi ini ati sama sambalnya udah mateng, ati sama kentangnya udah mateng, tinggal kalian jadikan satu seperti ini. Ini udah selesai ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Cuman ini saya tambahkan santan lagi, saya pakai santan instan ya, sekitar 50 ml aja. Kalau kalian mau pakai santan yang perasan santan asli itu, kalian boleh masukkan pada waktu bumbu sambalnya matang itu, kalian masukkan itu sebelum dimasukin kentang sama atinya. Oke, kemudian terakhir tinggal ini buat acarnya. Ada 100 gram cabai merah, saya blender dengan air 150 ml. Kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita masukkan pertama kali ada wortel. Ini wortel saya pakai sekitar 500 gram. Saya potong-potong seperti ini ya, potong-potong korek api gitu. Kalau ada bisa pakai pisau acar supaya bagus bentuknya. Saya tutup sebentar. Ini saya buat setengah matang aja, jadi nggak terlalu matang. Sebenarnya nggak perlu pakai acar yang modelan kayak gini, kalian pakai acar kuning juga bisa. Cuma ini saya pakai kayak bumbu saus Bangkok gitu ya. Tambahkan garam setengah sendok teh tadi, sedikit aja, sama gula pasir sekitar 3 sendok makan. Sama ini saya tambahkan saus tomat ya, saus tomatnya sekitar 5 sampai 7 sendok makan gitu. Saya pakai yang mereknya itu ya, yang merek Del Monte. Kalau saus tomat tuh saya pakainya itu senengnya. Dan kalau udah nyampur, matikan api. Jadi posisi kalian masukin timun sama nanasnya itu apinya udah dimatikan. Karena kalau misalnya masih panas atau masih masak itu nanti malah lonet, nggak enak ya. Jadi timun sama nanasnya itu harus tetap ada tekstur keras-kerasnya waktu dimakan. Ya, ini aja tinggal diaduk rata. Kalau udah merata, ini saya tambahkan cuka sekitar 3 sendok makan, atau boleh kalian ganti dengan perasan jeruk lemon ya. Untuk tingkat keasaman itu tinggal disesuaikan aja dengan selera masing-masing, dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Untuk packagingnya saya pakai lunchbox ukuran M. Kemudian itu tadi ya, telurnya saya masukkan di sauce cup yang ukuran 90 ml. Kemudian kasih selada, tinggal ditambahkan sambal goreng kentang ati dan juga acar. Oke, demikian konten kali ini, cukup panjang, semoga kalian nggak bosen ya.
nonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru juga gabung ke sini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.